Jadi kalau bicara passion, sebenarnya ini kan sering banget ya dibicarain passion gitu. Sampai beberapa waktu lalu kalau aku nggak salah ingat ada yang pernah bilang passion bullshit lah gitu. Kayak gitu tuh, sampai kayak gitu. Saking topiknya tuh sangat sangat diperdebatkan gitu. Passion tuh sebenarnya bisa menghasilkan atau enggak. Nah, ngomongin passion nih Kak, waktu itu berarti memang karena udah ada dorongan juga atau bahkan udah ada percik-percikan dari kebiasaan-kebiasaan di rumah bersama dengan orang tua, apakah itu memang kemudian jadi muncul dengan sendirinya dan kamu tuh menyadari ini tuh passion aku dan aku mau kerja dan melakukan hal ini secara fokus gitu atau gimana? Oke. Jadi kalau bicara passion, sebenarnya ini kan sering banget ya dibicarain passion gitu. Sampai beberapa waktu lalu kalau aku nggak salah ingat ada yang pernah bilang passion bullshit lah gitu. Kayak gitu tuh, sampai kayak gitu. Saking topiknya tuh sangat sangat diperdebatkan gitu. Passion tuh sebenarnya bisa menghasilkan atau enggak. Cuman kalau misalnya yang Dan Blank percaya gitu ya sebenarnya, atau yang aku juga baca-baca gitu. Sebenarnya passion itu kan semua orang punya passion gitu. Tapi purpose ini yang akan jadi beda gitu. Jadi passion sama purpose dua hal yang rasanya kalau digabungin bisa sangat luar biasa, tapi jangan sampai kita passion aja. Karena kalau bicara passion, kita nonton Netflix gitu ya, misalnya kita nonton series, kita nonton drama, itu juga kita passion, aku juga suka banget gitu kan. Aku juga suka, cuman apakah pada akhirnya hal itu bermanfaat gitu ya buat teman-teman secara, apalagi sekarang kita lagi bicaranya dukung produk lokal gitu ya, sesama ini deh, sesama pelaku SMEs, sesama pelaku UMKM gitu ya, apakah itu bermanfaat gitu ya, ada kebermanfaatan kan, tapi kan kurang gitu. Jadi emang rasanya passion ini nggak bisa nih cuman passion aja, tapi cari passion yang ada purpose-nya gitu, purpose-nya apa. Nah itu balik lagi ke masing-masing gitu ya, maksudnya apa nih yang dipercaya dari kita sebagai pribadi dan kita kalau di Dan Blank sebagai brand gitu. Nah kalau dari pengalamannya kamu tuh nih Kak, bisa dibilang ini benar-benar lahir dari passion dan apa sih yang kemudian kakak perjuangkan? Tadi kan ternyata nggak cuma passion itu ya. Nggak cuma modal satu-satunya nih untuk membangun sebuah brand, apalagi kita berusaha untuk mengembangkan brand lokal di Indonesia. Nah kalau dari pengalaman kamu itu seperti apa Kak? Gini, kalau sekarang Dan Blank tuh yang Dan Blank percaya adalah kolaborasi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya di Instagramnya Dan Blank, sering banget ada aktivasi, sering banget ada giveaway, kolaborasi sama others local brand gitu. Jadi emang kita pengennya adalah ayo kita maju sama-sama, majuin local brand bareng-bareng nih. Gak peduli misalnya kalau sekarang mungkin sering banget kayak ya boleh nih ayo kita collab, tapi followers lo jumlahnya harus sama kayak followers gue ya, kayak gitu-gitu loh. Itu kan sering banget ya terjadi seperti itu, praktek itu sering terjadi. Tapi di Dan Blank gak kayak gitu. As long as produknya oke, terus kita value-nya sama-sama lokal gitu. Karena di Dan Blank kan semuanya hampir 100% kita sourcing-nya lokal gitu kan. Nah itu jadi value itu ketika sama, terus kita bisa berkolaborasi, itu senang banget sih. Jadi emang purpose-nya adalah ayo kita maju bareng-bareng, jangan mau maju sendiri nih sebagai local brand dari Indonesia. Rame banget ini. Oke. Tadi balik lagi nih Kak ke ngomongin passion. Meskipun mungkin Kak Muti udah dari dulu mengenal dunia fashion, tapi sempat ada keraguan gak sih titik dimana kayak banyak juga pasti pesaing-pesaingnya saat ini atau bahkan mungkin dulu-dulu sebelum sebesar sekarang itu pernah ada ragu atau bahkan mungkin kayak insecure sama brandnya sendiri gitu? Ada dong, ada banget ya. Maksudnya momen itu pasti akan ada. Maksudku gini sih, mungkin dari awal sampai sekarang pasti ada masalah gitu ya. Cuman masalahnya tuh ganti-ganti. Kalau dulu mungkin masalahnya lebih ke takut nggak ada yang beli gitu. Kalau sekarang itu udah nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya unik gitu. Bagaimana tetap value-nya tetap ada walaupun usia secara usaha kan tahun ini Dan Blank tuh udah menginjak 9 tahun nih nanti Oktober nanti gitu kan. Jadi gimana tetap stick sama value kita gitu. Jadi emang kalau di awal ditanya apakah kayak pernah ada insecurities gitu ya tentang kayak ini brandnya bisa sustain nggak, ini akan ada yang beli nggak, itu ada banget gitu, itu ada banget momen itu. Cuman memang mungkin bukan kalau sekarang mungkin ada lah ya, cuman itu beratnya tuh di
beberapa waktu lalu gitu. Gitu. Jadi emang mungkin challenge-nya akan beda-beda nih di setiap tahunnya gitu.